Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Hidayat selaku Ketua Pengajuan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan anggota saya Jeffrey Haryanto, Iva Zuria, dan Intania Dwi dengan judul Sabun Cair Ekstrak Daun Beluntas Prusia Indica Badan Bersih Bebas Bau. Memasuki bagian bab 1 yakni pendahuluan, terdapat 5 poin. Yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, 3, tujuan program, 4, tujuan yang diharapkan, dan yang terakhir, manfaat program. Latar belakang, Indonesia sebagai negara agraris memiliki banyak kekayaan yang melimpah dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Salah satunya adalah tanaman beluntas. Tanaman ini dapat hidup di daerah lahan kering. Selama ini, potensi tanaman beluntas kebanyakan dimanfaatkan sebagai sayuran atau lalapan makanan. Beluntas mengandung antibakteri dan antioksidan yang mampu meluruhkan racun penyebab bau badan. Tanaman beluntas di daerah Madura banyak tumbuh di pekarangan rumah sebagai tanaman pagar dan belum banyak dimanfaatkan sebagai produk yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam meningkatkan nilai ekonomi beluntas, dibentuklah ekstrak daun beluntas yang dijadikan produk kosmetik, yakni sabun cair ekstrak daun beluntas, di mana yang dapat bermanfaat bagi pengguna, dapat mengatasi bau badan dan juga membersihkan tubuh. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan beluntas di daerah Kamal Bangkalan. Kedua, bagaimana cara memasarkan produk sabun mandi cair beluntas. Selanjutnya, tujuan program. Yang pertama, mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan tanaman herbal. Kedua, menarik masyarakat dalam pemanfaatan daun beluntas. Dan yang ketiga, mewujudkan jiwa kewirausahaan pada generasi milenial. Tujuan yang diharapkan. Yang pertama, menciptakan sebuah produk inovatif yang berlanjut menjadi kegiatan usaha yang mampu bersaing di bidang bisnis. Kedua, memberikan alternatif dalam mengurangi aroma yang tidak sedap. 3. Hasil produk memiliki harga jual yang tinggi. Selanjutnya, manfaat program. Bagi perguruan tinggi, menjadi sarana dan prasarana dalam meningkatkan tolak pikir dan kreativitas mahasiswa. Bagi masyarakat, mengenalkan produk kosmetika herbal yang tidak membahayakan untuk tubuh kepada masyarakat. Baik, selanjutnya adalah bab 2 gambaran umum usaha meliputi kondisi umum lingkungan usaha. Sabun yang dijual di toko-toko adalah sebagai pembersih badan ketika kita sedang dalam keadaan kotor dan bau. Tanaman beluntas merupakan tanaman yang memiliki banyak khasiat, akan tetapi anak muda zaman sekarang jarang yang mengetahui tanaman beluntas. Padahal, tanaman beluntas biasanya menjadi bahan dasar sabun yang membuat badan bersih dan bebas bau dalam jangka panjang, serta menjadikan kulit sehat bebas bahan kimia. Selanjutnya adalah sasaran usaha meliputi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura serta kalangan masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran meliputi promosi langsung dan tidak langsung. Analisis SWOT, yang pertama adalah kekuatan dari produk ini. Sabun merupakan sebuah pembersih yang sudah umum di masyarakat. Bahan bakunya melimpah dan murah, belum adanya usaha serupa serta praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kelemahan dari produk ini perlu pendekatan dan promosi produk intensif, kecenderungan sabun buatan pabrik lebih menarik, serta masyarakat belum banyak mengenal produk sabun berkhasiat ini. Peluang dari produk ini semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dan mahasiswi di setiap program studi setiap tahunnya membuat pasar ke depan semakin besar, serta berdirinya produk kecantikan unggulan rakyat. Dan sebagai kosmetik khas yang berasal dari Bangkalan, di lokasi ekspansi pasar yang besar dan menjanjikan. Yang terakhir adalah ancaman. Konsep sabun berkhasiat diusung dalam usaha ini terkadang membuat masyarakat menginginkan efek yang lebih terhadap adanya produk yang serupa. Yang kelima adalah analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah biaya operasional, biaya investasi, return cost ratio. Dari hasil perhitungan didapatkan RC lebih dari 0 sehingga usaha ini sangat layak untuk dilanjutkan. Serta break-even point, semua biaya pembuatan sabun akan terpenuhi jika sabun terjual dengan masing-masing harga. Ketika 250 ml 34.400, harga 100 ml 23.100, dan harga saset Rp5.640. Nah, sudah terpapar jelas biaya operasional pembuatan sabun cair ekstrak beluntas ini dengan total keseluruhan bahannya adalah Rp2.144.000. Dengan penjualan produk ukuran 250 ml, pendapatan bersihnya didapatkan Rp173.000. Sedangkan 100 ml, pendapatan bersihnya adalah Rp113.000, dan produk saset, pendapatan bersihnya adalah Rp154.000. Sehingga total keseluruhan adalah
173, 113, dan Rp154.000. Selanjutnya adalah biaya investasi pembuatan sabun cair ekstrak beluntas dengan jenis pengeluaran perlengkapan, bahan yang digunakan, perjalanan, dan lain-lain dengan total keseluruhan adalah Rp10.998.000. Nah, yang selanjutnya adalah desain produk. Di sini sudah terpapar jelas antara kemasan 250 ml, 100 ml, dan saset 10 ml. Di sini ada dua varian aroma. Yang pertama adalah aroma mawar dan yang kedua adalah aroma lavender. Jadi pembeli dengan senang hati membeli sesuai dengan aroma yang diinginkan, gitu ya. Jadi di sini sudah terpapar juga antara cara pemakaian, bahan, kemudian manfaat dari sabun cair ekstrak daun beluntas ini. Oke, selanjutnya adalah bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Yang pertama, penentuan waktu dan lokasi. Lokasi berada di Telang Kamal, Madura, dan untuk waktunya selama 5 bulan berturut-turut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian penyusunan organisasi usaha, koordinasi dengan mitra usaha masyarakat, serta pembuatan desain produk yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dan yang kedua adalah tahap produksi, meliputi persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian pembuatan sabun cair ekstrak daun beluntas. Dan yang terakhir adalah tahap pemasaran, meliputi targeting, yakni penetapan konsumen yang akan dijadikan target pemasaran, kemudian melakukan promosi atau penyebaran secara langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir adalah harga memegang peran penting dalam pembelian produk oleh konsumen maupun pedagang perantara. Untuk penetapan harga setiap produk yaitu 250 ml, 40.000, 100 ml 28.000 dan produk saset Rp7.000. Kemudian tahap pembuatan produk, di sini terdapat dua langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah pembuatan ekstrak daun beluntas dan pembuatan larutan sabun mandi cair. Yang pertama, pembuatan ekstrak daun beluntas ini mengoven daun beluntas pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian menghaluskan dan mengayak dengan ayakan 40 mes, merebus 1,32 liter selama 15 menit, menyaringnya dan menguapkan sari beluntas sampai kental. Kemudian menambahkan etanol absolut dan menguapkan kembali sampai kental. Selanjutnya pembuatan larutan sabun mandi cair. Yang pertama adalah menimbang seluruh bahan yang akan digunakan, kemudian mencampur minyak kelapa dengan BHT, melarutkan KOH dengan 100 ml Aquades, mencampurkan cara 1 dan cara 2, kemudian mengaduk dan mengalurkan natrium lauryl sulfat dengan 13 ml Aquades. Mendiamkan karbopol dalam 60 ml Aquades panas dan menambahkan fraksi etanol beluntas serta mencampurkan larutan NLS dengan larutan karbopol, mencampurkan dengan aroma yang diinginkan, kemudian mengemas ke dalam botol dan saset. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya investasi atau justifikasi dana pembuatan sabun ekstrak beluntas ini, total keseluruhan adalah Rp10.998.000. Dengan rincian jenis pengeluaran, perlengkapan, bahan yang digunakan, perjalanan, dan lain-lain. Dan pada jadwal kegiatan, pada konsultasi dan monitoring pada bulan 2 dan 4, dan pada survei alat dan bahan pada bulan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada tahap produksi ini dilakukan pada bulan 2 dan 4. Riset pasar dilakukan pada bulan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada produksi skala besar, skala pasar, yaitu dilakukan pada bulan 2 dan 4. Pada promosi dan edukasi dilakukan pada bulan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada evaluasi dilakukan pada bulan ke-2 dan keempat. Pada pembuatan laporan dilakukan pada bulan yang ke-5. Oke, selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut literatur yang kami gunakan dalam pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa. Yang pertama adalah Irmayanti dan Wijayati pada tahun 2014. Kemudian Koirewa dan Fatima Wali pada tahun 2014. Prodianto, Lindia, dan Sangi pada tahun 2017. Dan yang terakhir adalah Putra Andi Wijianto tahun 2016. Demikian pemaparan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.